Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmina. Tadi ada rekan saya Camar Haida. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII di Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Ya, masa mendesak pejabat wali kota Bekasi untuk membenahi sejumlah satuan kerja perangkat daerah yang dinilai buruk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Bekasi berlangsung ricuh di depan kantor Wali Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan para mahasiswa terlibat baku hantam dengan polisi. Mereka tidak terima rekannya diamankan petugas. Para pengunjuk rasa pun memaksa masuk ke dalam gedung Pemkot Bekasi hingga merusak pintu masuk. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar pejabat atau PJ Wali Kota Bekasi untuk membenahi sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang dinilai buruk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan di salah satu SKPD, sejumlah oknum petugas diduga melakukan pungli di jalan kepada sejumlah pengemudi truk yang melintas. Dalam 12 SKPD itu, selain dia gagal dalam menjalankan pemerintahannya, sistemnya, kinerjanya, ada beberapa SKPD yang melakukan indikasi kasus korupsi. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mahasiswa meminta PJ Wali Kota Bekasi segera mengundurkan diri dari jabatannya dan mengancam akan turun kembali ke jalan dengan massa yang lebih besar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Ya, massa yang memaksa masuk untuk bertemu gubernur dihalangi sejumlah aparat. Aksi mahasiswa di kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Sejumlah massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan PJ Gubernur guna menyampaikan aspirasinya dihalau aparat keamanan yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian serta petugas Satpol PP pun tak terhindarkan. Massa aksi emosi lantaran tidak ada perwakilan dari kantor gubernur yang bisa menemui massa. Aksi demo ini merupakan rangkaian aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan di Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar. Namun aksi mahasiswa tersebut justru dilaporkan ke polisi oleh dua dinas terkait atas dugaan pencemaran nama baik hingga mahasiswa kembali melakukan demo di kantor Gubernur Sulbar. Melakukan pelaporan terhadap dugaan itu, padahal ini kami anggap bahwa kebebasan berpendapat selagi itu kepentingan umum bukanlah sebuah pelanggaran. Nah, ini adalah salah satu cara otoriter yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah berdialog dengan perwakilan Pemprov Sulbar, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri, namun mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Pemprov Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai aksi mahasiswa di kantor KPU Kota Serang, Banten siang kemarin. Ya, massa mendesak Ketua KPU Kota Serang dipecat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Demokrasi mendatangi kantor KPU Kota Serang, Banten, Rabu siang. Massa mencoba merobohkan gerbang mendesak Ketua KPU Serang bertanggung jawab atas hilangnya dokumen negara berupa 20C hasil di Kecamatan Tak-Takan diduga dihilangkan pihak penyelenggara pemilu Kota Serang.
Mahasiswa juga mendesak Ketua KPU Kota Serang Nanas Tasinuddin dipecat lantaran hilangnya data suara C-hasil mempertajam dugaan tentang kecurangan dalam pemilu legislatif 2024. Bagi kami ya jelas rancu gitu ya. Kan jelas-jelas di putusan MK kan dari melihat kasus ini kan udah ditetapkan gitu ya. Dari 239 TPS itu yang perlu disandingkan kan 120 ya. Ternyata yang diproses di Kota Serang ini cuma 74 dan hasil daripada 74 TPS itu terdapat 20 C-hasil yang suara yang hilang gitu. Aksi mereda setelah masa bertemu dengan aparat kepolisian. Sementara terkait aksi mahasiswa ini, Ketua KPU Kota Serang belum memberikan tanggapan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menyatakan penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Meski demikian, pemerintah belum memutuskan pemberlakuan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM Pertalite. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan orang mampu agar jangan menggunakan BBM bersubsidi karena subsidi BBM semakin membengkak di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, jumlah subsidi juga semakin meningkat seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berencana akan memberlakukan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM mulai 17 Agustus 2024 mendatang. Tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya. Tadi saya sampaikan jangan sampai salah persepsi. Ya, kita terus menginginkan yang namanya BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan yang sudah mampu justru mendapat kesempatan melakukan tadi penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran. Apakah ini kapan, di mana, besok atau kapan, saya nggak tahu. Kita menunggu saja ya. Dan saya rasa konsolidasi antara diskusi para kementerian masih. Pemirsa, harga minyak goreng bersubsidi minyak kita kian melonjak di pasaran, bahkan stoknya pun mulai langka. Selain minyak goreng, gula pasir juga mengalami kenaikan harga, kini Rp18.000 per kilogramnya. Sejumlah sembako di pasar tradisional Jakarta mengalami kenaikan harga. Harga minyak goreng subsidi dari Rp14.000 per liter naik jadi Rp17.000 per liter. Selain harganya yang naik, stok minyak goreng subsidi ini tergolong langka. Selain harga minyak goreng, gula pasir juga naik dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah sembako ini pun dikeluhkan pembeli maupun pedagang. Ya, kita sebagai ibu rumah tangga yang mayoritas bahan pokok mulai naik, lumayan memberatkan bagi kita. Minyak kemasan minyak kita itu sekarang nembus harga 17, karena juga di pasar udah mulai langka. Saya juga sekarang mulai beralih ke minyak goreng curah. Selain komoditas minyak dan gula, daging sapi juga mulai merangkak naik dari Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Dari Jakarta, Elsya Keshi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Ya, sebanyak 29 atlet terbaik tanah air akan mengikuti ajang olahraga 4 tahunan dunia pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Pelepasan kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta para atlet untuk optimis dengan persiapan yang baik, walau persaingan di tingkat Olimpiade sangat ketat. Jokowi mengatakan, rakyat menginginkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan di Paris. Selain Menteri Olahraga, pelepasan kontingen Indonesia untuk Olimpiade ini dihadiri oleh sejumlah menteri, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono.
Zahabi Goli adalah salah satu pemain tim U16 Indonesia yang bersinar di Piala AFF U16 2024 di Solo, Jawa Tengah pada pekan lalu. Ya, pemuda asal Bekasi tersebut mampu tampil gemilang dan menjadi pemain terbaik turnamen. Kini Goli alihkan fokus ke kualifikasi Piala Asia U17 sambil mewujudkan cita-citanya bisa bermain di luar negeri. Sehingga tidak terkejar oleh penjaga gawang Laos. Kita lihat dia tidak melihat pergerakan yang masuk yang di belakang karena dia itu Zahabi Goli adalah salah satu pemain tim U16 Indonesia yang bersinar di Piala AFF U16 2024 di Solo, Jawa Tengah pada pekan lalu. Penuh percaya diri sekaligus menunjukkan ketenangan. Goli mampu tampil panas pada turnamen dengan mencetak 5 gol. Penampilannya ini membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala AFF U16 2024. Ditemui dalam acara di Bogor, Jawa Barat, Goli menyebut pencapaian ini membuatnya senang dan juga membuat kedua orang tuanya bangga. Goli mengakui pada laga pembuka turnamen ia tampil kurang baik, namun hal itu memotivasinya sehingga ia bisa bermain maksimal pada sisa turnamen. Motivasi saya sih kan awalnya saya kurang main tapi bagus kan. Yang kebiasaan saya di klub dribble saya bawa ke timnas 19 ya. Dan besokannya saya melawan Filipina, saya introspeksi diri, akan saya mengubah apa yang Coach Nova mau dan saya bermain simpel lagi dan akhirnya saya ke depannya lebih bagus. Perasaannya saya sangat bangga, sangat senang dan juga saya bisa ngasih kebanggaan kedua orang tua saya. Goli menjadi pemain berprestasi di timnas tentu saja tidak lepas dari dukungan keluarga yang selalu mengiringi perjalanan sepak bolanya. Sang ayah bernama Muhammad sudah melihat bakat sepak bola Goli semenjak kecil. Goli alhamdulillah dari kecil tuh emang saya lihat udah ada bakatnya tuh dari TK udah ngikut-ngikut saya latihan bola. Terus umur seterusnya dari TK sampai umur 12, 13, 14, 15 sampai sekarang dia sampai jenjang sekarang emang dari bakat kecilnya udah ada gitu, udah kelihatan gitu. Kini Goli alihkan fokus untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Goli juga bercita-cita bisa bermain di luar negeri. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur menempuh jarak ribuan kilometer saat turun desa ke-10 periode 2024. Ya, dalam kesempatan ini Syahbirin mengunjungi 12 kabupaten kota untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur memimpin rombongan turun ke desa Turdes ke-10 menuju 11 kabupaten se-Kalsel. Dalam giat kali ini, Gubernur ingin melihat pembangunan di seluruh wilayah Kalsel sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Turun desa ini dilaksanakan dengan tema Menuju Indonesia Emas Germas Cinta Banua. Rombongan dilepas Ketua TP PKK Kalsel Raudatul Jannah dari kantor gubernur di Banjarbaru menuju titik pertama yaitu Kabupaten Tanah Laut. Dalam sambutannya, Syahbirin Nur mengatakan bahwa tujuan Turdes ke-10 ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Syahbirin menekankan pentingnya kesehatan sebagai pilar utama dalam upaya menyiapkan dan mengembangkan SDM seperti yang diharapkan untuk mencapai Indonesia Emas. Turdes ke-10 ini dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 6 Juli 2024 dengan melibatkan 305 motor trail, 148 mobil, 780 peserta, dan 5 tim medis. Selama turun desa terdapat 16 titik kunjungan yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti penyerahan bantuan paket sembako, sunatan massal, penanaman pohon, bantuan hibah masjid, dan pelayanan kesehatan gratis. Dalam kunjungannya tersebut, Syahbirin Nur menginformasikan bahwa jalan bebas hambatan Banjarbaru Batu Licin akan segera tersambung pada Agustus 2024. Tidak hanya itu, proyek pembangunan strategis lainnya juga terus dikebut, seperti Masjid Syekh Arsyad di Banjari, Gor Pemprov Kalsel, Tugu 0 km Kalsel, dan jembatan penghubung Batu Licin Kota Baru. Pembangunan infrastruktur tersebut penting untuk mendukung Kalsel sebagai penyangga ibu kota Nusantara.